Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat datang di kelas online saya, anak-anak kelas 12 TKJ, pada pertemuan kedua kali ini. Baik, pada pertemuan sebelumnya, yaitu materi kita tentang konfigurasi, ekstensi, dan dial plan pada server soft switch. Kemudian sampai menerapkan prosedur instalasi server soft switch berbasis SIP ya, Session Initial Protocol. Pada materi sebelumnya yaitu tentang ekstensi dan dial plan. Kemudian pada pertemuan kedua ini yaitu menerapkan prosedur instalasi server soft switch berbasis SIP atau Session Initial Protocol. Apa itu SIP? Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini. Apa itu SIP? SIP merupakan singkatan dari Session Initiation Protocol atau merupakan protokol pensinyalan pada layer aplikasi yang berfungsi membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Sesi ini adalah pertukaran data antara user yang meliputi suara, video, dan teks. Jadi, SIP ini adalah protokol pensinyalan ya pada layer aplikasi. SIP ini digunakan sebagai protokol pensinyalan pada saat kita melakukan panggilan ya, baik itu berbasis PSTN ataupun panggilan VoIP ya. Pada minggu kemarin sudah dijelaskan PSTN itu apa, yaitu Public Switch Telepon Network atau telepon berbasis jaringan kabel. Sementara kalau VoIP adalah Voice over Internet Protocol. Salah satu contoh dari PSTN adalah panggilan menggunakan telepon rumah ya, karena dia berbasis kabel, jadi dia disebut dengan PSTN atau jaringan berbasis kabel. Sementara VoIP adalah singkatan dari Voice over Internet Protocol, panggilan yang menggunakan basis jaringan internet. Contohnya adalah panggilan menggunakan WhatsApp ataupun video call ataupun Zoom meeting, termasuk juga panggilan menggunakan Messenger ya, telepon melalui Messenger juga termasuk dalam VoIP atau Voice over Internet Protocol. SIP itu tidak menyediakan layanan secara langsung, tetapi menyediakan layanan yang dapat digunakan protokol aplikasi lainnya yang memberikan layanan yang lebih lengkap bagi pengguna, semisalnya menggunakan RTP atau Real Time Transport Protocol untuk transfer data secara real time. Real time itu apa? Real time itu artinya secara langsung ya. Artinya sebuah komunikasi dua arah menggunakan real time. Maksudnya adalah panggilan saat itu juga. Saat itu juga itu ketika kita berbicara dengan lawan bicara, maka lawan bicara bisa langsung merespon apa yang kita maksud pada saat melakukan panggilan komunikasi ya. Nah, ini tadi Public Switch Telepon Network ya. Sementara di sini ada SDP atau Session Description Protocol ya. Itu adalah mendeskripsikan sesi multimedia ya. Jadi terlalu banyak istilah dalam TLJ kelas 12 ini. Ada Megaco Media Gateway Control Protocol untuk komunikasi dengan PSTN tadi. Dengan demikian, fungsi operasi dasar SIP tidak tergantung pada protokol-protokol tersebut. SIP juga tidak tergantung pada protokol layer transport yang digunakan. Kemudian, pembangunan
suatu komunikasi multimedia dengan SIP dilakukan melalui beberapa tahap ya. Beberapa tahap. Yang pertama adalah user location. User location ini menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Jadi sebelum melakukan panggilan komunikasi, sistem tadi ya, sistem dalam hal ini kalau sebelumnya ini udah dijelaskan yaitu berupa Arteris ya, penyedia jasanya Arteris. Kemudian user location menentukan lokasi pengguna yang akan berkomunikasi. Ya, jadi di mana lokasi user 1, kemudian di mana juga lokasi user kedua. Kemudian tahap kedua yaitu user availability, menentukan tingkat keinginan pihak yang dipanggil untuk terlibat dalam komunikasi. Artinya kita andaikan kita sedang akan melakukan panggilan telepon atau berkomunikasi. Jadi sistem akan melihat user availability atau ketersediaan usernya ya. Dikarenakan ini adalah komunikasi, jadi sedikitnya membutuhkan 2 user dalam berkomunikasi atau lebih ya. Jadi dia harus melihat dulu apakah 2 user ini bisa untuk dilangsungannya komunikasi, baru dia akan ke tahap ketiga. Tetapi apabila usernya tidak available ini artinya maksudnya maksudnya adalah ketersediaan penggunanya, apakah penggunanya pada saat itu sedang aktif atau tidak. Nah, jadi ketika kedua pengguna ini aktif dan bisa berkomunikasi, maka komunikasi akan dilanjutkan. Tetapi apabila usernya tidak tersedia atau tidak availability, maka panggilan tidak dapat dilanjutkan. Misalkan tidak ketersediaannya jaringan, itu adalah salah satu ketidaktersediaannya user. Nah, apabila usernya sudah tersedia, akan dilanjutkan dengan tahap ketiga yaitu user capability, menentukan media ataupun parameter yang berhubungan dengan media yang akan digunakan untuk berkomunikasi. User capability atau kapabilitas media yang akan digunakan itu apa dalam berkomunikasi ya. Ada misalkan media PSTN tadi menggunakan jalur jaringan kabel ataupun menggunakan voice over internet protokol tadi ya, ataupun bisa menggunakan BTS. Misalkan BTS itu adalah jaringan yang digunakan untuk telepon tetapi bukan internet, misalkan semacam penggunaan sinyal handphone ya. Kemudian yang keempat session setup ringing, pembentukan hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil, session setup. Jadi setelah tahap kedua tadi adalah ketersediaan user, tahap ketiga adalah ketersediaan media yang akan digunakan, yang keempat adalah sesi setup atau pengaturan ringing. Nah, jadi kalau kita analogikan yang tahap keempat ini atau session setup tadi, ketika kita akan menelpon, setelah ketersediaan user ya, usernya aktif, nah, maka telepon akan berdering. Sama seperti kita misalkan pada saat melakukan panggilan telepon akan terdengar dering sebelum komunikasi terjadi, ya kan? Jadi baik itu panggilan WhatsApp ataupun panggilan telepon biasa. Sebelum panggilan dilanjutkan akan terdengar ringing dulu atau bunyi berdering untuk pembentuk hubungan antara pihak pemanggil dan pihak yang dipanggil. Nah, setelah session 4 ini atau session setup tadi, telepon berdering, maka yang kelima session management, meliputi transfer, modifikasi, dan pemutusan sesi. Nah,
Di sini session management, di sinilah yang terjadi komunikasi ya. Misalkan meliputi transfer. Ya, artinya meliputi transfer ini termasuk dalam komunikasi. Kita berbicara, kita melakukan video call pada saat melakukan video call, saling tatap muka, kemudian memodifikasi termasuk juga dalam tahap komunikasinya. Saya berbicara dengan lawan bicara, kemudian lawan bicara merespon apa yang saya bicarakan, kemudian saya merespon kembali apa yang dibicarakan. Itulah yang dimaksud dengan transfer dan modifikasi. Dan setelah pembicaraan selesai, maka akan dilakukan pemutusan sesi. Nah, artinya pada pemutusan sesi ini itu adalah pemutusan komunikasi panggilan ya, atau pemutusan telepon. Maka telepon akan dimatikan, kira-kira seperti itu. Nah, maka komunikasi selesai untuk tahap komunikasi tadi ya. User location, user availability, kemudian user capability, kemudian session setup. Yang kelima adalah session management. Kemudian kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, yaitu komunikasi dengan SIP. Komunikasi dengan SIP ini dilakukan dengan mengirimkan message berbasis HTTP. Apa itu HTTP? HTTP adalah singkatan dari High Text Transfer Protocol ya. Jadi HTTP adalah singkatan dari High Text Transfer Protocol. Setiap pengguna mempunyai alamat yang dinyatakan dengan SIP atau URL ya. Uniform Resource Identification ya. URI, ada juga nanti URL ya. URL. Kalau URI adalah Uniform Resource Identification. Nah, selanjutnya selain itu pada alamat juga dituliskan dengan URL. URL ini adalah singkatan dari Uniform User Resource Locator ya, atau yang lebih dikenal dengan nama website ya. Kita tuliskan kalau perlu, URL adalah Uniform Resource Locator. Nah, URL ini nama lainnya adalah website. Apa itu website? Website udah sering kita dengar. Salah satunya misalkan adalah www.facebook.com. Nah, itulah salah satu contoh website ya. Kemudian isi pesan di dalam SIP didefinisikan menjadi dua format, seperti request dari klien, dikirim dari klien kepada server, berisi operasi yang diminta oleh klien. Yang kedua yaitu adalah respon yang dikirim dari server ke klien, berisi informasi tentang permintaan status dari klien. Nah, kita lanjut di sini. Ada 6 tipe utama pesan permintaan ya. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tetapi pada gambar ini hanya ada beberapa tipe pesan ya. Bisa dilihat pada gambar. Di sini adalah SIP phone user A, SIP phone user B. Nah, user A dan user B dianalogikan sebagai dua orang yang akan melakukan komunikasi ya. Sementara pada garis yang di bawah ini, garis panah, kemudian ada garis panah putus-putus. Inilah proses akan terjadinya komunikasi, baik itu panggilan PSTN maupun
panggilan dalam bentuk Voice over Internet Protocol tadi atau VoIP. Tahapannya begini. Yang pertama, user A itu akan mengirimkan undangan invite ke user B untuk melakukan komunikasi ya. Maka dikirim permintaan. Setelah permintaan dikirim, maka di sini tadi ya, user availability itu pengiriman. Kemudian selanjutnya, apabila user B ini aktif untuk melakukan komunikasi atau panggilan, maka akan terdengar ringing tadi ya kan. Nah, kemudian pada tahap ketiga itu masih dari user B, yaitu ada kode 200. Oke, nanti akan saya jelaskan apa itu kode 180, kode 200. Nah, kemudian tahap keempat yaitu adalah ACK. ACK ini tadi, ACK mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon ya. Jadi ACK fungsinya yaitu tadi mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon. Karena si user A yang akan mengirimkan sinyal untuk berkomunikasi atau panggilan telepon, maka si B mengirimkan sinyal kembali bahwa ketersediaan untuk berkomunikasi menggunakan telepon. Pada tahap kelima ini adalah voice atau RTP, real time transfer protokol ya. Real time transfer protokol. Nah, bisa dilihat pada tahap kelima terjadi dua buah tanda panah ya dan garis putus-putus. Ini pengertiannya adalah user A dan user B sedang melakukan komunikasi dua arah ya, secara real time atau secara waktu yang benar, secara waktu yang saat itu juga, sehingga user A dan user B bisa saling merespon apa yang dikomunikasikan ya. Itu disebut dengan RTP atau singkatan dari real time transfer protocol. Setelah itu tahap keenam adalah buy. Buy ini adalah tahap di mana sebuah komunikasi atau panggilan akan diputuskan sesinya ketika panggilan akan diakhirkan atau diselesaikan ya. Maka baik bisa melalui user B, bisa juga melalui user A. Dalam hal ini adalah user B yang akan mengakhiri panggilan ya. User B akan mengakhiri panggilan. Nah, kemudian tahap ketujuh adalah 200. Oke. Nah, nanti akan saya jelaskan apa itu kode-kode yang antara 180, 200, kemudian 200 lagi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tipe permintaan pesan tadi. Yang pertama invite ya. Invite mengindikasikan jika user atau layanan sedang diundang untuk bergabung dengan sesi komunikasi invite tadi. Kemudian ACK mengkonfirmasi jika klien sudah menerima respon terakhir untuk permintaan invite dan hanya digunakan di permintaan request. Artinya invite kirim ya. Kemudian user B-nya tersedia, maka teleponnya ringing. Kemudian ACK-nya tadi ya, ACK. Setelah itu ada juga option, permintaan option. Jadi pada posisi ACK ini itu bisa berganti dengan option ya, digunakan untuk mempertanyakan server tentang kemampuan ya. Kemudian di sini tadi ada juga buy sebagai akhir sesi komunikasi, dan ada juga cancel untuk membatalkan permintaan yang sedang menunggu keputusan. Terakhir ada register, digunakan oleh klien untuk mendaftarkan informasi kontak. Respon
pesan berisi kode status informasi tentang kondisi permintaan, dan kode ini dibagi menjadi 6 macam juga. Yang pertama, 1 XX ya. 1 XX ini bisa berupa saja berapa saja angkanya, hanya saja dia diawali dengan angka 1 ya. Provisional, permintaan sudah diterima dan sedang diproses. Nah, kita kembali ke gambar. SIP user A itu invite ya, mengundang user B untuk berkomunikasi melalui panggilan atau melalui telepon. User B kemudian memberikan respon dengan angka 180 dan ringing ya. Ringing artinya bersedia tadi, artinya bisa diajak berkomunikasi. Kemudian kodenya adalah 180. Kita lihat di sini. Nah, 1 X ini adalah bisa berapa saja, hanya saja dia akan diawali dengan angka 1 ya. Permintaan sudah diterima dan sedang diproses. Selanjutnya ada kode 2XX, sukses, permintaan sudah terima, dimengerti dan disetujui. Kita lihat pada tahap ketiga 200 oke ya, kodenya 200 ya, awalnya 2. Jadi X tadi bisa berapa saja angkanya, 0 bisa berapapun. Yang perlu diperhatikan adalah kode awalannya adalah angka 2 dan oke ya. Di sini oke, permintaan komunikasinya oke. 2XX sukses, permintaan sudah diterima, dimengerti dan disetujui. Kemudian ada juga 3XX redirection, butuh tindakan lebih lanjut untuk memproses permintaan. Redirection adalah pengalihan jalur komunikasi ya. Kalau kita misalkan pernah menelpon seseorang, itu panggilan Anda sedang dialihkan ya. Pasti pernah panggilan Anda sedang dialihkan. Ini maksud dengan redirection. Kemudian ada kodenya 4XX, client error, permintaan salah sintak yang tidak bisa diidentifikasi, jadi server tidak bisa memprosesnya. 4XX itu dianalogikan atau dimisalkan ketika kita salah kode user yang akan kita telepon. Misalkan kita salah nomor telepon, kita salah usernya, salah user kodenya ya. Dalam hal ini kita analogikan sebagai nomor telepon. Ketika kita salah memasukkan nomor telepon untuk menelpon seseorang, maka panggilan tersebut tidak bisa dilakukan. Dalam hal ini adalah error. Kode 5XX server error, server gagal untuk memproses permintaan. Jadi kode 5XX ini adalah kode di mana ketika server yang mengalami kegagalan, misalkan mengalami jaringan yang error, sehingga tidak terjadi permintaan panggilan. Kemudian ada 6XX global failure, permintaan sama sekali tidak bisa diproses oleh server dimanapun. Ini juga termasuk dalam global failure, permintaan sama sekali tidak bisa diproses di server awal mau manapun, sehingga panggilan tidak bisa dilakukan. Baik anak-anak sekalian, Pak rasa materi untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa materi yang tahap kedua ini atau pertemuan kedua ini juga disalin di buku catatan ya. Dan ini materi yang cukup penting sehingga harus kalian salin agar materinya tidak hilang. Kemudian jangan lupa untuk absen pada jam pembelajaran saya maksimal jam 10 lewat 25 menit. Saya ganti, saya tambahkan menjadi 10 lewat 25 menit karena kemarin ada sampai 10
lewat 20 menit, saya jadikan 10 lewat 25 menit. Baik, anak-anak sekalian, materi kita cukup sampai di sini dulu. Silakan dilanjutkan dengan materi berikutnya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.